Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1090 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Admiral Kizaru telah memasuki Pulau Egghead setelah sebelumnya hanya memantau keadaan dari kapal saja. Tentu Admiral itu tidak bisa terus-menerus berada di dalam kapal karena dia harus melakukan pergerakan. Kizaru memasuki Pulau Egghead menggunakan salah satu teknik dari kekuatan buah iblisnya. Teknik itu bernama Yata no Kagami yang membuat dia bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Dalam chapter terbaru ini juga diketahui tentang nasib dari para Serapim dan bagaimana keadaan lengkap dari orang-orang di dalam laboratorium. Para Serapim telah dikurung di dalam sebuah gelembung besar usai melakukan pertarungan melawan bajak laut topi jerami dan CP0. Walau telah melalui pertarungan hebat, tapi ternyata kerusakan yang dialami oleh Serapim terbilang sangat minim. Hal itu semakin menegaskan bahwa kekuatan tubuh dari mereka benar-benar luar biasa, mengingat Serapim memiliki lineage factor dari ras Lunaria. Gelembung besar yang menahan Serapim memiliki kemampuan untuk menetralkan kekuatan buah iblis, mirip seperti batu laut. Gelembung tersebut adalah salah satu penemuan hebat dari Vegapunk yang juga digunakan sebagai senjata pertahanan pasifista Mark III. Ada hal menarik juga yang diketahui dari salah satu Serapim, yaitu Snake. Seperti yang kita tahu, Snake merupakan Serapim yang dibuat untuk meniru buah Hancock. Ternyata, dia telah jatuh cinta kepada Luffy dan mau melakukan permintaan dari Luffy walau itu di luar program. Itulah alasan mengapa orang-orang yang sebelumnya telah dibuat menjadi batu, kini telah kembali seperti semula. Sebab Luffy mengira Snake adalah Hancock, lalu Luffy pun memintanya untuk tidak membuat teman-temannya menjadi batu. Snake pun langsung setuju sambil tersipu malu. Hal lucu itu tentu sangat menguntungkan bagi pihak bajak laut topi jerami. Keadaan dari bajak laut topi jerami saat ini cukup baik, walau ada Robin yang sedang dalam keadaan terluka. Dia pun sedang mendapatkan perawatan dari Chopper. Selain Robin, Kako dari CP0 pun terluka, dan Rob Lucy memintanya untuk istirahat. Inilah alasan mengapa Robin dan Kaku tidak diperlihatkan saat yang lain sedang berkumpul pada bagian akhir chapter yang lalu. Terungkap juga nasib dari beberapa klon Vegapunk. Shaka dan Pythagoras sudah tewas karena kerusakan yang mereka alami terlalu parah. Sedangkan Lilith, Edison, dan Atlas mereka masih hidup. Kemudian, diperlihatkan juga Luffy yang berbicara dengan Gorosei Saturn melalui Denden Mushi. Dia mencoba untuk bernegosiasi dengan Gorosei itu. Luffy berkata, Saturn harus menarik mundur semua pasukan dan membawa mereka pergi meninggalkan Pulau Egghead. Dengan begitu, Luffy menjamin York akan selamat. York saat ini dianggap penting oleh pemerintah dunia karena dia berguna dalam menciptakan lebih banyak Mother Flame. Dengan mengetahui hal tersebut, York bisa dijadikan sebagai sandera oleh pihak bajak laut topi jerami. Gorosei Saturn pun menanyakan sesuatu kepada Luffy, yang mana Luffy dengan mudahnya menjawab pertanyaan itu dengan jujur. Robin yang mendengar itu pun memarahi Luffy. Usopp juga menganggap Luffy bodoh karena malah menjawab jujur pertanyaan dari Gorosei. Dalam percakapan mereka, Luffy juga mengatakan kepada Gorosei Saturn bahwa dia akan menjadi raja bajak laut. Menariknya, pembicaraan Luffy dan Gorosei Saturn ternyata sedang disadap oleh Morgan, sehingga pemilik koran World Economic itu bisa mengetahui apa saja yang mereka bicarakan. Morgan pun bisa mendapatkan informasi bagus untuk dijadikan berita terbaru nanti. Berhubung di tempat Morgan ada Vivi dan Wapol, maka mereka berdua juga ikut mendengarkan obrolan Luffy dengan Gorosei itu. Diketahui juga bahwa bajak laut topi jerami dan Vegapunk berniat melarikan diri dari Pulau Egghead menggunakan mesin ciptaan Vegapunk yang bernama Vega Force. Mesin tersebut sedang berada di dekat kapal Tosan Sunny. Tujuan mereka berikutnya adalah Pulau Elbaf, negeri dari para raksasa. Namun, untuk bisa pergi dari sana tidak mudah, sebab York telah memasang kata sandi untuk Pulau Egghead, sehingga mereka tidak bisa keluar sebelum kata sandi itu dibuka. Vegapunk pun berusaha untuk menguraikan apa sebenarnya kata sandi yang York pasang.
Sementara itu, Luffy, Lilith, Bonnie, dan Frankie telah mencapai Thousand Sunny dan melihat Vega Force di sebelah kapal tersebut. Lalu, Kizaru yang telah berada di Pulau Egghead mulai masuk semakin dalam. Sementara itu, dari dalam laboratorium, Rob Lucy mengirim informasi kepada Kizaru. Rob Lucy tampak berbicara seorang diri, yang mana itu membuat Usopp bertanya apa yang dikatakan oleh Rob Lucy. Namun, Rob Lucy bilang dia hanya sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Rob Lucy juga menatap Stussy yang ada di sana, dan Stussy meminta Rob Lucy untuk menghentikan itu. Peran Rob Lucy bisa jadi sangat mengganggu, karena secara rahasia, dia akan melaporkan apa saja yang terjadi di dalam laboratorium kepada pihak Angkatan Laut. Setelah Kizaru mendapatkan laporan dari Rob Lucy, dia pun mengabarkan itu kepada Gorosei Saturn. Gorosei Saturn lalu bertanya, apakah Kizaru bisa melewati Frontier Dome dengan kekuatan cahayanya? Kizaru pun bilang dia bisa melakukan itu, tapi sekarang ini ada Sentomaru yang sedang berjaga di luar. Menurut Kizaru, apabila Sentomaru diserang, maka Sentomaru akan memerintahkan semua cyborg monster laut, Seraphim, dan Pacifista untuk menyerang kapal-kapal angkatan laut. Keadaan pasti akan menjadi sangat panas apabila saling serang mulai terjadi. Gorosei Saturn pun berkata bahwa ada 3 prioritas yang harus diperhatikan di Pulau Egghead. Pertama, Pang Record yang jangan sampai rusak. Kedua, York harus dipastikan keselamatannya. Ketiga, pabrik tempat energi pembangkit Mother Flame harus tetap aman. Kizaru lalu bergerak dan melancarkan serangan kepada Sentomaru, tapi Sentomaru bisa menahan serangan itu. Kemudian, di tempat Luffy berada, Luffy yang menggunakan Ken Bunchoku Haki bisa merasakan kedatangan dari seseorang yang sangat kuat. Orang itu tentu Admiral Kizaru. Setelah Luffy merasakan kehadiran Kizaru, chapter pun berakhir. Insiden Egghead yang sangat besar akan segera terjadi karena Admiral Kizaru telah memulai serangan di Pulau Egghead. Insiden itu pasti akan berjalan dengan sangat menarik karena berpotensi membuat Luffy bertarung melawan Kizaru. Jika mereka bertarung nanti, tentu Luffy harus menggunakan mode Gear 5 dan dalam mode Gear 5 kali ini akan ada banyak jurus-jurus baru selain yang pernah Luffy gunakan saat melawan Kaido dan Rob Lucy. Di sisi lain, kita pun pasti akan melihat bagaimana Kizaru bertarung dengan sangat serius. Kizaru pasti paham Luffy yang sekarang telah menjadi semakin kuat sehingga dia pun harus menghadapinya dengan sekuat tenaga. Selain Kizaru, Gorosei Saturn yang sekarang masih berada di kapal juga berpotensi ikut terlibat dalam pertempuran apabila keadaan menjadi semakin tidak terkendali. Selain itu, ada pula 30.000 pasukan angkatan laut yang dipimpin oleh 9 Vice Admiral yang mana mereka semua pasti akan beraksi di Pulau Egghead. Bajak laut topi jerami benar-benar akan mendapatkan ujian yang sangat berat. Namun, jika nanti mereka berhasil melewatinya, tentu nama mereka akan semakin melambung tinggi dan akan mengalami peningkatan bounty yang sangat besar. Pencapaian mereka pun akan sangat menarik perhatian dari para Yonkou. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1090. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.